ke Bang Herdian sebagai praktisi hukum seperti apa nih? Ya Ricis, hari ini sudah diputus nih sidang cerainya dengan Tuku Riana. Apa diputus juga untuk sang suami memberikan nafkah anak 10 juta per bulan. Nah, dalam putusan itu apakah bisa langsung dieksekusi atau kalau suami keberatan bisa nawarnya atau seperti apa sih Bang prosedurnya atau ya. apa? Kalau di Indonesia sendiri itu punya suatu kendala ya, terutama terhadap orang atau seseorang yang punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah ke anaknya. Karena kalau dia bekerjanya di swasta atau apalagi dia non formal ya, dia nggak punya slip gaji. Nah, eksekusinya bagaimana? Karena kenapa? Kalau dia nggak punya gaji, pendapatan per bulannya nggak jelas, ya oke. Setelah itu misalnya nggak dibayar nih, tiba-tiba dia minta ke polisi, dia laporin KDRT bahwa dia menelantarkan anak, atau dia langsung laporin penggelapan hak nafkah anak ya. Nah, itu bakalan jadi amburadul. Makanya di Indonesia itu untuk urusan nafkah ini nggak gampang, karena negara sendiri melalui Menko Kesra, kemudian Menko pemberdayaan perempuan dan anak selalu tidak berdaya mengatasi yang namanya masalah sosial yang benar-benar hadir di masyarakat itu. Kayak contohnya soal nafkah ini nggak clear, karena ketika pernikahan sendiri kalau di luar negeri itu ada kewajiban dari seorang kepala rumah tangga, sejumlah uang itu harus didepositokan atau didepositkan di rekening, supaya nanti kalau misalnya ada kejadian nggak bisa bayar kayak insurance gitu kan, dia langsung dipotong. Nah, kalau namanya ini nafkah tiba-tiba dia nggak bisa bayar, ya harus disesuaikan dengan kemampuan dari si pemberi nafkahnya dong. Nah, apalagi repotnya eksekusinya bagaimana? Itu pertanyaannya. Karena dari pengalaman beberapa tahun saya megang perkara sedemikian, sangat-sangat sulit sekali mengeksekusi perkara nafkah, kecuali itu dibayarkan di depan. Contoh, yang bisa itu harus dikejar adalah mut'ah idahnya. Jadi dibayar depan, itu yang diperhitungkan untuk anaknya supaya dibayarkan sekian tahun. Misalnya dia ada rumah nih, ada apa, minta aja 1 miliar. Nah, itu nanti dibagi itu sampai berapa tahun anaknya bisa dewasa. Itu jauh lebih clear. Tapi kalau misalnya di per bulan minta 10 juta, tiba-tiba di bulan ke-5 atau bulan ke-6 dia nggak punya uang, oke, lo lapor, nggak bisa bayar. Nah, terus mau bagaimana? Mau kayak tadi, mau lapor polisi penelantaran anak atau penggelapan uang hak anak? Ayo, nafkah anak. Gimana? Ini PR buat kita semua. Bang, artinya ketika mereka mengajukan gugatan harta gono gini, pada saat itu juga harusnya uangnya itu dibagi ke anak aja, langsung kasih ke anak atau seperti apa? Apa nggak perlu tuh orang tua mengambil atau seperti apa? Yang jelas kalau memang untuk soal di Indonesia ya, untuk namanya hak anak, nafkah anak, kemudian gono gini apa segala macam, itu yang harus diperhitungkan di depan. Ketika belum putus atau ketika sebelum putus harus dibayarkan. Kalau mau cerai misalnya kan gitu. Atau itu merupakan suatu kewajiban dan bisa dieksekusi. Contoh, ada rumah, ditunjuk rumahnya, ini sertifikatnya mana, ininya mana. Nah, itu ditunjuk sebagai alat pembayaran. Bisa. Bang, batasnya sampai kapan, Bang? Artinya berarti selama itu anak itu hidup atau pas anak itu udah menikah itu si bapak ini putus memberikan nafkah, atau sampai kapan kalau dalam hukum? Kalau di agama Islam sebetulnya dia sampai dewasa. Nah, dewasanya itu ada batas-batasnya. Kalau perempuan dia udah nikah. Kemudian kalau laki-laki dia akil balik, kayak gitu. Itu batas-batasnya. Tapi ada ini nggak Bang? Ada undang-undang yang mengatur tentang ini nggak Bang?
ketika misalnya sudah diputus dan dia harus memberikan nafkah, ternyata di pertengahan dia tidak memberikan, itu ada hukumannya nggak bang? Nantinya ada undang-undang mengatur nggak bang? Ya itu jelas, sebetulnya diatur. Cuman kelemahan di Indonesia itu instrumennya nggak clear. Seperti halnya hak asuh anak aja, yang sudah putus, sudah ingkrah, mau eksekusinya gimana? Debat lagi, ya kan? Melapor polisi kayak tempat ini mentah lagi. Itulah soal prakteknya tuh sangat-sangat jauh dari kenyataan, dari harapan. Harapan itu selalu jauh dari kenyataan karena pasal yang bunyinya begini nggak bisa dieksekusi, ya kan? Nah kalau coba kita laporin si lakinya, misalnya penelantaran anak, nah dia nggak punya duit, dia makan aja susah, lo mau nelantarin apa? Kan nggak logis. Nah, disitulah kalau di Amerika atau di luar negeri yang negara maju pasti ditangkap nih orang, suruh bayar dia. Nah, tapi ingat dia dulu bayar insurance, dia bayar segala macam, bisa. Lah ini buat nikah di Indonesia. Ya contohnya kita baca media, baru umur 13 tahun aja udah tunangan. Ya kita bingung ini mau ke depan mau jadi apa negara ini. Artinya yang dirugikan anak bang kalau melihat situasinya seperti itu ya bang ya? Ya karena terus terang culture, tradisi di Indonesia, kemudian hukum yang tidak ada kepastiannya, kemudian semua itu diinterpretasikan masing-masing sesuai dengan selera masing-masing. Akibatnya kepastian hukum itu jauh daripada kenyataan. Makanya saya menghimbau dari negara ya, terutama diwakili oleh pemerintah, soal kesra ini, soal pernikahan ini mesti di-clearkan. Kalau lo nikah, lo mesti deposit uang berapa? Karena kenapa ke depannya ini nggak karu-karuan nanti. Lah lebih bagus dia kerja dulu baru nikah daripada dia nikah dulu baru kerja. Kalau punya anak tanggung jawabnya siapa? Negara mau nanggung? Tanda tanya. Tetangganya mau nanggung? Apalagi? Kan begitu. Nah, pengadilan sudah mutus, eksekusinya bagaimana? Coba. Itu PR kita semua. Iya. Thank you.